Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'da. Sama-sama yang kita hormati segenap pengurus masjid Darul Hikmah, bapak dan ibu-ibu, bil khusus para imam, para khatib, tokoh agama, tokoh masyarakat. Alhamdulillah, nikmat besar daripada Allah Ta'ala bahwasanya kita itu masih dimudahkan untuk sholat berjamaah, berzikir, berdoa, bahkan ngaji, Pak. Jadi ada manusia itu harus dekat dengan kebaikan dan harus jauh daripada keburukan. Kebaikan itu mendekatkan kita ke surga pada hakikatnya, dan keburukan itu kalau dilakukan dekat kepada neraka ataupun azab. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Maha baik, Maha baik, Maha sayang kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan yang sangat sebentar, yaitu untuk menyiapkan kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Maka penting sekali kita nak mengolah waktu kita yang begitu singkat di dunia ini untuk membawa bekal sebanyak-banyaknya. Kemarin kita pulang kampung, Pak, ya. Yang pulang kampung kan juga bakal pulang kampung ke akhirat, gitu kan? Kata Ustaz Zainuddin gitu dah. Kalau pulang kampung dunia semuanya senang, Pak. Karena kalau pulang kampung ke akhirat mikir juga, gitu kan? Bisa gue mau balik kampung, kita senang tuh, anak-anak juga senang, ibu, istri, anak senang kan pulang kampung, entah kemana kampung itu senang pokoknya dia. Begitulah orang yang ketika ilmunya nanti cukup, amalnya juga banyak, ikhlasnya muncul, akan waktunya pulang kampung keadaan penuh dengan kesenangan. Kenapa? Bekalnya banyak. Bekalnya apa? Banyak. Kalau kita bekal kita sedikit, mau balik kampung tuh mikir, terpaksa balik kampung, malu minta ampun, susah minta ampun. Ada boleh kampung yang harus kita berangkat, yaitu kampung akhirat. Yang kita harus berangkat, siap tak siap, cukup tak cukup, waktunya berangkat, mesti berangkat. Maka kata alim ulama, selalu luangkan waktu untuk ilmu, luangkan waktu untuk amal. Karena kata alim ulama, aneh jika manusia itu untuk makan ada waktu, ada. Untuk minum ada. Untuk buang hajat ada. Kita buru-buru nih dari Jambi nak ke Palembang, nak ke Rinci Ngebut, Pak. Kayak tidak ada waktu. Lalu perut kita sakit, mau buang hajat, berhenti tak mobil lu? Harus berhenti, Pak, tidak bisa tidak. Atau anak kita mau kencing, berhenti dulu, berarti ada waktu. Ini menjadi bahan pikir saya dan kita semua. Kalau untuk buang hajat kita ada waktu, untuk tidur ada waktu, untuk makan ada. Kenapa misalnya untuk ilmu tidak ada waktu misalnya? Atau untuk tahajud tidak ada waktu? Memangnya Allah minta berapa sih? Tidak banyak. Minta subuh 2 rakaat, minta zuhur 4 rakaat. Terus apa lagi, Pak? Tahajud 2 sah tak? Sah. 11 sah, 2 sah, duhanya 2 sah, sah, 28 sah, sah. Ya kan? Allah tidak minta banyak. Allah ingin lihat sebenarnya kita itu ada tak untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh sudah kaya, Pak. Tidak kita kasih tetap kaya dia. Kalau nyembah Allah tuh malaikat lah tak terhitung jumlahnya. Untuk nyembah Allah tuh kalau manusia hanya untuk menyembah, ada malaikat yang lebih taat. Nyembahnya tuh tidak pakai waktu, Pak. Tidak ada zuhur, asar, maghrib, isya, 24 jam itu. Ada yang umur rata-rata malaikat umurnya sampai hari kiamat. Tidak ada malaikat meninggal. Pengumuman telah meninggal malaikat maut. Tidak ada, tak? Tidak ada. Rata-rata umur malaikat itu sampai hari kiamat baru dia mati. Banyak itu. Ternyata Allah kalau untuk menyembah Allah, dengan menyembah Allah tuh senang tambah kaya, cukuplah malaikat. Manusia itu apalah. Cuman manusia itu tetap istimewa dibandingkan malaikat. Nah, Allah Ta'ala telah membaringi nafsu kepada dia. Nah, sebenarnya Allah tidak minta banyak. Maka beruntung orang yang sesibuk apapun dia bisa, maka untuk Allah harus juga serba bisa, walaupun sebentar. Allah tidak minta banyak. Nah, kalau dia ada waktu, katakan baca Quran,
ada waktu untuk berzikir, maka sesungguhnya dia dekat dengan kebaikan. Tapi kalau ada orang tuh serba tak ada waktu, Pak. Ngaji yuk selembar, tak ada waktu. Zikir yuk habis sembahyang, tak ada waktu. Galau-galau, tak ada waktu. Orang yang demikian hakikatnya sedang jauh dari kebaikan, sedang jauh daripada kebaikan, atau dia jauh dari maksud Allah ciptakan dia untuk ibadah. Jauh, dia telah jauh dari maksud Allah ciptakan dia. Maka penting sekali kita nak tanamkan diri selalu ada waktu untuk Allah, gitu dah. Hari-hari Quran dibaca walaupun selembar. Tak ada bisa Pak Ustaz setengah lembar, ayo. Tak bisa juga seayat jadi. Pak Ustaz, aku kok tak bisa baca niat. Cium Quran tiap hari. Nah, gitu, Pak. Kita tuh punya anak, Pak. Ada kalanya orang tua tuh sibuk minta ampun, pergi pagi balik malam. Bahasa orang apa, Pak? Berangkat anak belum bangun, balik anak sudah tidur. Kayaknya untuk anak dia kerja tuh, Pak. Ujung-ujungnya anak karena tidak diberi waktu, tidak pernah diajak makan sama, tidak ajak main sama, sehingga anak tidak merasa kalau itu orang tua. Ujung-ujungnya orang tua tuh anak tuh durhaka dengan orang tua dah. Orang tua sakit, jaga nak. Maaf Pak, lagi sibuk belajar. Pak, mak lah sakit, tolong temani. Maaf mak, lagi ada gawe di sekolah. Gitu tak kira-kira, Pak? Mungkin tak? Mungkin. Kenapa kita duluan tak ada waktu untuk dia tuh? Padahal pikiran kita tuh galau-galau untuk anak. Ternyata anak tidak hanya mau uang kita, tapi ingin kebersamaan kita. Sehingga ketika tak ada waktu, nanti balik ke kita balak tuh, Pak. Itu antara orang tua dan anak. Lalu bagaimana kita dengan Allah, Allah dengan kita itu sendiri. Maka apabila kita meluangkan waktu untuk ke masjid, untuk zikir, ada banyak ada. Pernah dengar tak subuh 4 rakaat? Pernah dengar tak? Tak kan? 2 rakaat ada. Pergilah keliling dunia, 2 rakaat itulah, Pak. Ada yang lebih singkat lagi, tanpa kunut lagi, lebih singkat lagi itu sendiri kan. Kadang-kadang kulhu sama ina atau ina lah, pendek pula sembahyang itu. Artinya Allah itu baik. Yang jelas selalulah jadi manusia yang selalu ada untuk Allah Subhanahu wa taala itu, Pak. Sehingga nanti kita tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita nak ngaji bab nafaqah 'alal 'iyal. Bab tentang nafkah kepada keluarga. Alhamdulillah kita punya keluarga. Ternyata ada kewajiban. Kewajiban yang harus kita tunaikan. Di sini ada lafaz bahwasanya apa namanya? Naba'tu an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu min manzilihim fa asyrafa alaihim rajul fa ajabahum siyabahu wa quwwatahu fa qala ya law ana hadzal ja'ala siyabahu wa quwwatahu fi sabilillah fa sami'a an-nabi zalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala aw ma fi sabilillah illa kana man qatala aw ghaza aw man sa'ala nafsihi liya'iffaha fa huwa fi sabilillah wa man sa'ala walidayhi liya'iffaha fa huwa fi sabilillah wa man sa'ala iyalihi liyafa'ahum fa huwa fi sabilillah wa man sa'a mukathiran fa huwa fi sabilis syaitan. Di sini ceritanya, Pak, ada seorang pemuda yang gagah, badannya kuat, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada dia ketika dia bertamu itu ada juga orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata tamu sama-sama tahu mengomentari, wah laki-laki kekuat nian, badannya sehat. Kalau ini badannya untuk berjuang di jalan Allah, berperang zaman itu, wah ini maka dia tergolong fi sabilillah. Nabi mendengar itu. Nabi mengasih penjelasan yang lebih jelas, Pak, bahwasanya di jalan Allah itu tidak sesempit itu kepahamannya. Kalau zaman dahulu bahasanya perang, tak berjuang di jalan Ta'ala, tak perang ketika itu. Enggak hanya itu. Beliau mengatakan bahwasanya orang yang sa'ala nafsihi, dia menjaga dirinya, mencari uang untuk menjaga wibawa dirinya, itu pun usaha dia juga tergolong di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja supaya tidak minta-minta untuk menjaga wibawa diri, itu termasuk di jalan Allah juga hukum dia itu, Pak. Wa man sa'ala walidayhi,
Begitu juga orang yang berjalan untuk mengurusi kedua orang tuanya. Itu perjalanan dia itu juga sedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho, Allah suka dengan dia. Wa man sa'ala iyalihi, orang yang berjalan untuk menafkahi keluarganya, ada istri, ada anak, ya kan, membelikan sesuatu untuk mereka, makanan, pakaian, minuman, itu pun usahanya dia sedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terus yang salah yang mana Pak? Orang bekerja tadi kan ngurus agama, ngurus mak bapak, ngurus diri sendiri, ngurus keluarga, itu juga tergolong di jalan Allah. Elok. Terus mana yang dia wa man sa'a muqasiran. Nah, yang salah nih Pak, orang cari duit muqasiran dalam Nabi. Cari duit niatnya untuk numpuk-numpuk, untuk memperkaya diri. Kalau itu terjadi, fa huwa fi sabil syaitan, dia di jalan setan. Itulah Qarun. Itulah Qarun, itulah Fir'aun. Cuman beda masanya, baik. Beda. Nah, kalau orang itu mencari harta, niatnya memperkaya diri, dia bukan di jalan Allah, tapi di jalan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita jaga niat Pak, karena kata alim ulama tidak ada harta waktu diri yang paling indah, yang paling elok kecuali di jalan Allah. Kalau kita nak mati enak, mati yang tak sakit, mati di jalan Allah. Pikiran kita ketimpa gedung itu sakit Pak. Ya, tapi yakinlah ketika ketimpa gedung karena gempa, di pangkuan dia ada Al-Qur'an, sedang baca Al-Qur'an. Perasaan kita sakit, yakinlah karena dia sedang di jalan Allah, tidak terasa sakitnya mati itu, tidak terasa Pak. Dalam riwayat yang kuat kan, kalau orang yang mati syahid itu Pak, ditanya kau mau apa? Aku mau hidup lagi, mati lagi di jalan Allah. Hidup lagi, mati di jalan Allah Ta'ala. Ingin kayak gitu, terulang-ulang Pak. Tanya diri kita, kenapa kau suka ke sana? Aku suka. Kenapa suka makan di orang ini? Masakannya enak. Terulang-ulang perkara itu. Sesuatu yang terulang-ulang tandanya suka dia Pak. Nak makan di situ, warung tuh enak, masakannya enak, baksonya enak, martabaknya enak, sengaja ke situ Pak. Dari apa namanya, Sipin ke Simpang Rimau tuh banyak martabak. Enggak semua kita berhenti di situ kan, cari yang suka nak tuh. Mesti itu kenapa terulang-ulang itu enak. Pikiran kita mati itu sakit bagi orang yang tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedang di jalan Allah, mati itu indah Pak. Sehingga dalam hadis tuh orang yang mati syahid, mati di jalan Allah, dia ingin hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Ternyata ada kenikmatan di situ. Bukan ada penderitaan. Maka orang yang ketimpa gedung, di mata kita punggungnya patah, palanya retak, badannya hancur. Ketika diangkat di pangkuannya ada Al-Qur'an. Ketika gempa itu dia sedang membaca Al-Qur'an. Emak-emak pula itu Pak. Di Turki kemarin nak, ketika evakuasi itu diangkat, Masya Allah ada emak-emak umur 60 tahun, ketika diangkat di pangkuannya ada Al-Qur'an. Kita nak yakini perkara itu Pak. Maka orang yang di jalan Allah itu tidak usah takut dengan kematian. Matinya itu enak. Kalau kita ibadah, nak tujuannya menyambut kematian yang elok, lakukan terus. Tidak akan terasa sakit. Yang ada nikmat itulah. Yang ada apa? Kenikmatan. Asalkan. Maka mencari harta selagi untuk menjaga wibawah dirinya, biar tidak dihina orang, biar enggak minta-minta. Yang kedua untuk keluarganya, dia malas mencari duit. Yang ketiga untuk mak bapak dia, ya kan? Maka itu termasuk di jalan Allah Ta'ala. Yang di jalan setan kapan? Ketika orang cari duit niatnya mukasiran, niatnya untuk memperkaya diri. Kalau sudah cukup Pak, niatkan untuk haji. Karena belum cukup, belum berangkat. Maka selagi dia nyari duit untuk mencukupkan haji, itu di jalan Allah. Bisa dipahami itu Pak ya? Cari duit untuk apa? Untuk buat rumah untuk anak. Berapa butuhnya? Kadang-kadang 100 juta. Sekarang masih ada 20 juta. Dia kerja
nambah. Selagi itu niatnya itu, maka di jalan Allah. Tapi kalau sudah ngapa jadi duit sekarang? Biasalah biar tambah kaya, biar itu di jalan setan, karena manusia bukan untuk itu diciptakan. Kalau kaya, Allah Ta'ala sudah berjanji di surga Allah kayakan semuanya. Tidak ada yang miskin, Pak. Sudah ada. Tinggal cari mas kawin surga itu, Pak. Tinggal cari mas kawin surga itu, Pak. Apa itu? Yaitu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang punya duit, afdalud dinar, sebaik-baik dinar, uang yang dia miliki, gimana aturan mainnya, Pak? Untuk mana dulu sebenarnya? Kalau kita dapat duit tuh, untuk mana dulu digunakan duit tuh? Namanya duit guna galo-galo, Pak. Untuk apa baby sorak? Sekarang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalud dinar dinarun yunfikuhu ar-rajul ala iyalihi. Yang pertama adalah uang itu dia gunakan untuk mengurus keluarganya. Itu yang nomor satu, Pak. Jadi kita bekerja, berusaha agar keluarga kita tidak jadi orang yang meminta-minta. Pegang kaidah itu, Pak. Apakah minta itu harus miskin? Tidak, kaya juga ada. Kaya juga ada, Pak. Enggak harus orang miskin yang minta-minta, orang kaya juga ada. Yang tahu dia dewek lah, niatnya dia kayak mana. Niatnya kayak mana. Galau-galau dibuat bisnisnya, masjid pun dibuat bisnis, ya tak itu? Acara anak yatim pun dibuat bisnisnya juga, Pak, gitu kan? Acara santunan anak yatim dibuat bisnis, acara agama semua dibuat bisnisnya, galau-galau itu. Hati-hati. Ada saatnya kita itu usaha dunia bermakna dunia, jangan sampai usaha agama bermakna dunia, hancur gitu, Pak. Menikahkan tuh baik, Pak. Menikahkan, kalau dunia ini dinikahkan dengan agama baik, tapi kalau agama dinikahkan dengan dunia itu tidak baik. Jadi dunia ini masuk ke agama. Kalau agama masuk ke dunia, hancur agama tuh. Kawin paksa, Pak. Yang elok itu dunia ini masukkan ke agama. Aku ni petani, Pak Ustaz, petani kayak mana yang Allah ridhoi, begitu. Aku ni pedagang yang kayak mana yang Allah. Jadi kita masuk ke agama. Tapi kalau agama dimasukkan kepada dunia, jadi hancur galau-galau perkara itu, Pak. Perkara besar jadi kecil. Jadi yang pertama adalah nafkah kepada keluarga. Berangkat dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, untuk menafkahi keluarga. Maka harta yang paling besar, Bapak Ibu, pahalanya adalah harta itu digunakan untuk menafkahi keluarga. Anak makan, bini makan, kesehatan ada, air minum ada, makan ada, rumah pun ada, terbayar galau-galau listriknya. Wa dinarun yunfiquhu ar-rajul ala dabati fi sabilillah. Termasuk nafkah duit dia untuk mengurusi ternak dia yang ada. Kalau dulu ada kuda, ada keledai sebagai kendaraan dia. Ternyata ngurus hewan itu dapat jatah tuh, Pak, ya. Bapak Ibu mesti ngerti, Pak. Ini kadang-kadang kita berani punya hewan ternak, entah bentuknya kucing, entah bentuknya burung, entah bentuknya hewan-hewan tuh. Ingat, Pak, dalam hadis tuh hewan tuh tidak bisa ngomong, ya kan? Maka berani melihara dia, berani ngurung dia, kita berani mencukupi makan dan minumnya. Itu termasuk amalan surga. Kalau kita hanya hobi, biasanya ada yang mati kelaparan tuh hewan, itu tiket ke neraka, Pak. Tidak bisa minta maaf. Kalau dengan manusia bisa minta maaf, dan kita dengar maaf dia. Kalau hewan tidak bisa minta maaf, kita kayak mana bahasanya? Di zaman Nabi gitu, ada unta yang Nabi datang, dia datang ke Nabi. Ingat, Pak, yang bisa ngomong dengan hewan bukannya Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad juga bisa. Karena dia Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Yang gagah bukan Nabi Yusuf, baik. Nabi Muhammad SAW lebih gagah timbang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang bisa ngomong tuh, kalau Nabi itu dengan benda mati bisa ngomong, Pak. Batu bisa diajak ngomong. Asalkan Nabi mau ngajak, dengan gunung tuh bisa diajak ngomongnya. Bisa diajak ngomongnya. Batu-batu yang dilempar ke Nabi itu dia izin dulu, ya Rasul, batu yang orang benci dengan Nabi dilempar pakai batu itu kan,
Kalau tak kenal tu izin dengan Nabi, Pak. Nabi bilang iya, kenal lah. Kalau tidak, Pak. Batu tu menghindar dia. Kalau Nabi bilang iya, kenal lah. Dia berani mengenakan diri kepada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya alam semesta tak berani nyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami itu, Pak ya? Nah, Nabi sedang berdiri, datang onta mengadu kepada wahai Rasul. Wahai Rasul, tuanku itu ngasih makan kepadaku dikit tapi ngasih gawean banyak. Unta itu suruh kerja banyak. Nabi panggil, ini unta punya siapa situ? Kata orang Arab, ana ya Rasul, punya aku ya Rasul. Kata Rasulullah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah tentang unta ini. Jadikan unta ini sebab engkau ke surga, jangan ke neraka. Ada apa ya Rasul? Ada apa salah unta saya? Dia mengadu kepada saya bahwa engkau banyak mempekerjakan dia siang pagi malam, tapi makannya tidak cukup. Bisa jadi nanti unta ini penyebab engkau ke neraka. Karena dulu wanita Bani Israel bukan unta, hewan kecil, katakan kucing. Berapa kecil dari unta itu? Kecil minta ampun dibandingkan unta. Ternyata dipelihara, dia tidak memberikan makan dan minum, walaupun itu perempuan ahli ibadah, sebab kucing itu dia masuk neraka. Apalagi unta sebesar lah. Kalau unta dibuat kucing jadi berapa kucing tu? Tak tahu itu kucing tu, Pak. Ternyata Nabi mengingatkan, hati-hati dengan unta ni. Ada orang sebab unta ke surga. Ada. Jangan sampai engkau tergolong orang sebab untamu engkau ke neraka, karena dia mengadu kelaparannya, sedangkan kamu memperkerjakannya siang dan malam. Sejak itu, Pak, unta tak boleh lapar lagi. Itu penting, Pak. Apapun hewan, kalau kita tak bisa pelihara, lepaskan. Kalau bisa pelihara, tapi ketika melihara itu wajib mengurusi makan dan minum, apalagi mengurusi sakitnya itu sendiri. Nabi punya kucing, punya namanya Mauzah. Nabi punya unta namanya Qaswah. Nabi punya juga ayam jago warna putih. Itu, Pak, zaman itu, Pak. Dan semuanya hebat dan hebat luar biasa. Maka membiayai hewan ternak kita, tunggangan kita, itu juga sedang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu uang yang terbaik, nafkahi keluarga. Yang kedua adalah hewan yang kita tunggangi. Baru yang ketiga, wa dinarun yunfiquhu ala ashabi fi sabilillah. Baru yang ketiga adalah uang yang dia infakkan kepada teman-temannya, menolong orang lain juga di jalan. Di jalan kita nolong, jenguk orang sakit, bawa oleh-oleh. Ada orang kebakaran, kita buat santunan. Ada orang buka puasa, kita buat buka bersama. Itu tuh harta, termasuk harta di jalan Allah yang menarik pelakunya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingatkan, jangan sampai mukasiran. Mukasiran itu niatnya hanya mengumpulkan saja, memperbanyak, atau mati ditinggal galau. Itu masalah harta, Pak. Bapak Ibu rahimakumullah. Dan sesungguhnya harta itu yang diminta adalah pertama halalan. Enggak dibahas banyak dikitnya dulu, tapi kehalalannya dulu. Harta yang halal akan melembutkan hati. Nafkah dari harta duit yang halal akan melembutkan hati. Tak usah bingung-bingung. Pokoknya kalau kita tu memang asli halal, insya Allah apa yang dimakan anak yang ada nurut tulah, Pak. Nurut. Kalau kita menemukan anak cucu kita ternyata nakalnya berlebih, awet sampai bujang, sampai anak besar, Pak, itu di antara yang nak kita kaji itu berarti ada kesalahan dalam hartanya. Mungkin cara memperolehnya, atau cara mengolahnya, atau cara menghabiskannya. Ada cara yang salah, maling, maaf, jelas salah tuh. Apapun bentuknya tetap haram duit tuh, Pak. Udah dizakati Pak Ustaz, tetap haram masalahnya tuh. Pertama salah mendapat, yang kedua salah mengolahnya. Salah mengolahnya, kita sampaikan, dia ada hak zakat tidak kita keluarkan. Di harta itu ada hak mak bapak, tidak kita kasih. Ada jatah mak bapak itu, Pak, tapi kita tidak kasih.
kita kasih ke anak kita, itu namanya salah mengolah sehingga harta itu jadi penyakit atau jadi musibah. Di mana musibahnya? Anak ketika makan tidak timbul sifat taat, bahkan timbul sifat durhaka kepada mak bapak dia. Selalu sisihkan, Pak. Ini ada jatah untuk mak bapak. Yang ketiga apa? Uang itu juga ada jatah untuk kebaikan. Mesti masjid, untuk menolong orang. Harus ada di uang itu, Pak. Jangan punya pikiran punya aku, ya punya aku yang dapat. Nah, dalam di uang kita itu ada hak kita, ada hak keluarga, mak bapak, anak, ada juga hak orang lain yang Allah titipkan lewat kita. Entah orang sakit, entah orang susah, itu ada hak dia. Ketika kita mengurangi, tidak memberikan hak mereka, yang penting anak bini, yang penting anak bini, yang penting anak bini, yang penting diri aku, maka yakinlah bahwa uang yang diberikan makanan jadi musibah, uang yang diberikan kendaraan jadi musibah. Kenapa? Ada hak orang lain yang tidak diberi. Apa itu musibah, Pak? Mengembalikan hak pada tempatnya. Nah, itu pula, Pak. Musibah itu agar hak orang itu terkasihkan, terberikan, tidak kita makan. Itu hak dia. Ingat, Bapak, ada orang itu kena musibah, sakit, uangnya hilang. Bapak jadikan pikiran Bapak Ibu, itu terjadi adalah untuk mengembalikan hak orang lain. Pahami itu. Jangan dianggap-anggap yang lain. Jangan menganggap saja orang lain salah, kita juga salah. Apa-apa tidak, duit hilang. Ngapa tidak, duit lah disimpanian, Pak. Ternyata anak lebih tahu di mana duit sendiri kan, berkurang juga, Bu. Lah ibu simpanian ternyata apa? Hilang. Ingat, dunia ini tidak ada yang kejadian yang terjadi dengan tiba-tiba. Semua diatur oleh Allah. Tidak ada unsur apa namanya itu terjadi sendiri. Ada sebab musababnya. Nah, di antara harta itu terjadi kehilangan, kata Nabi SAW, halakal, harta yang hilang ditelan laut, ditelan bumi, muni'ani zakat, karena zakatnya tidak ditunaikan. Apa tuh zakat? Punya hak, ada hak orang lain yang belum kita sampaikan. Maka biasanya orang yang pintar mengolah diri, mengolah waktu, bahkan mengolah harta tuh yang ada tuh baik tuh lah, Pak. Baik, sama-sama kecelakaan naik mobil, yang lain terluka parah, dia tidak dewek. Ngapa? Dia tuh tidak ada yang mesti diambil, lah ngasih dia itu, Pak. Tidak ada hak malaikat ngambil dia. Kenapa? Dia sudah ngasih, ngapa nak diambil lagi? Malaikat tidak mungkin zalim, Allah nggak mungkin zalim. Sama-sama semobil, terguling galau-galau, Pak. Tapi ada orang yang terguling tidak sakit sama sekali. Terguling, kenapa? Dia tidak ada punya dia yang diambil. Dia sudah ngasih, Pak. Dia sudah menunaikan hak. Maka malaikat sebagai penggerak alam semesta ini tidak ada hak ngambil dia. Berarti itu baik, dah, Pak. Bahwasanya terjadinya kerusakan dalam diri keluarga kita, waktu kita, itu baik sebenarnya. Kata guru saya tuh, setiap kita pasti sakit, Pak. Ada tangannya, ada matanya, ada kupingnya. Kita nak sadari, Pak, sakit. Kenapa sakit? Diobati tidak mempan, tetap sakit sampai dia meninggal. Pahami, Pak, itu niat baik Allah Ta'ala. Sakit itu untuk menghilangkan dosa tangan kita itu sendiri, Pak. Kesalahan memegang, tidak diistighfari, duha tinggal terus sehingga tidak dianggap syukur dengan badan timbul penyakit, diobati tidak sembuh padahal sudah tahu obatnya. Nah, kita pahami sekarang kita ngaji ini sakit bukan salah makan, ini sakit karena ada dosanya. Dan Allah kasih itu sakit agar dosa tangan itu hilang, sehingga tangan tidak ditarik di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak hanya Pak Ustadz juga gitu, saya pun gitu, Pak. Ustadz kok sakit juga. Karena kita ngakuilah, sebanyak-banyaknya berbuat baik tetap lebih banyak berbuat tidak baik. Ya, Pak. Sebanyak-banyaknya tabungan kita, maaf nih saya nyata, tabungan sedekah kita, tabungan infak kita, tetap lebih banyak yang kita pakai selain itu sebenarnya.
Ya kira-kira tu Pak. Sebanyak-banyaknya aku baca Quran 10-15 juz tu tetap lebih banyak tak bacanya kalau nak dihitung waktu saya tu Pak. Sebaik-baik sesering-seringnya kita ke masjid, tetap lebih sering tak ke masjid. Sebanyak-banyak kita berzikir, katakan habis subuh 33 pagi, siang, sore, malam sampai kita mati. Kalau nak dihitung waktu dia hidup, tetap lebih banyak tak berzikirnya. Kita akui itu tak Pak? Kita akui perkara itu. Terus kalau itu diteruskan, apa hasilnya? Baiknya banyak, faman ya'mal. Kata Allah gitu dah, orang nanti di hari kiamat yang amalnya lebih baik ke surga, kalau yang buruknya lebih ke neraka, kan gitu. Nah, bagaimana cara Allah Ta'ala agar hambaku ini tetap ke surga? Di antaranya dikasih sakit itu sendiri Pak. Orang sakit tuh, bahasa kita tuh di Quran kita tidak tanpa minta ampun pun diampuni oleh Allah. Cuman jangan ngeluh. Kalau dia ngeluh, sakit tak sembahyang, sakit malah ngejek, itu namanya apa? Diampuni dosa lagi, diampuni dosa lagi, diampuni. Tak habis-habis dosa itu Pak. Tugas kita apa? Ada saatnya kita tak bisa apa-apa Pak. Bila bingung. Ada orang Jambi Pak, memang sesuai dengan keadaan lah, duitnya melimpah ruah, anaknya sakit, tidak bisa diobati di Jambi, harus diobati di luar negeri Pak. Sesuai keadaan nak, sesuai keadaan nak, sesuailah saya bilang. Kalau kita dikasih mati, kita keluar mati bareng-bareng sudah tu, tak bisa. Sesuai pemasukan begitu pengeluarannya Pak. Nah kita pahami itu Allah tak zalim, Allah tak jahat. Tu kaedah pertama. Pokoknya Allah tu adil, bijaksana. Kadang kalau tangan tu sakit, kita pahami memang kena tukul busi, okey, kena tukul palu, okey. Tapi yang paling mudah, ini tangan masih ada dosanya, diberi sakit supaya hilang sakitnya, atau yang kedua sibukkan dengan berbuat. Itu pegang letak Quran tu tiap hari Pak. Ya, megang Quran itu kan berpahala tak? Di antara pentingnya menghilangkan sakitnya tangan, lebih wajib menghilangkan dosanya tangan. Zaman Nabi, ya Rasul tolong potong tangan saya. Apa cerita? Ini tangan tadi nampar mamak saya. Ini tangan tadi nampar mamak saya ya Rasul, terlalu emosi, entah masalah apa, mak saya tampar, tolong potong sekarang ya Rasul. Istighfar baik, dak ya Rasul, dak. Aku khawatir istighfarku itu tidak mencukupi mengambil dosa tangan aku, potong baik. Sehingga itulah sebagai pengampun aku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kayak gitu Pak. Orang-orang soleh dahulu saking takutnya dosa nempel di badan, minta dipotong. Kalau kita kan ada tak cara lain? Nah itu dah. Kalau tak dipotong ada cara lain. Cobalah istighfar. Iyalah. Maulah, ini jangan dipotong. Orang dulu diberi solusi, tak mau solusi, tak mau itu. Aku minta memang tangan itu dipotong. Kalau sudah dipotong dari tangan dosa, bisa narik ke neraka. Kalau tangan ke neraka, badan pasti ikut. Badan pasti ikut. Kalaupun badan tak terbakar neraka karena baik, tangan terbakar. Tangan terbakar, badan kok sakit juga masalahnya. Mukul paku, yang kepukul jempolnya, mata sakit lagi gitu. Itu badan kayak meriang galau-galau tuh Pak. Badan yang dipukul cuma sikok jari, tapi badan kok meriang galau-galau. Meriang itu pukulan kita dewek. Kalau di neraka yang pukul bukan kita, malaikat, sekali pukul habis gitu tuh Pak. Maka kata-kata Pak Yai rahmatullahi alaih, coba engkau ikatkan tanganmu. Diikat, dibakar sampai telunjuknya kau pakai lilin 5 menit. Pingsan pun kayak gitu Pak. Coba Pak, pingsan Pak. Pingsan. Orang dikelitikin bisa pingsan, dikelitikin bisa pingsan. Itulah. Itu baru ujung jari, misalnya dikasih kawat, tidak bisa tarik-tarik pokoknya. Dibakar telunjuk jarum dengan telunjuk tangan dengan lilin. Insya-Allah 5 menit mati gitu lah. Itu baru telunjuknya. Begitu dulu orang begitu takutnya kalau jasad dia ada dosa kepada Allah, dia minta tangan dia dipotong. Kalau gitu, tak mau ada ustaz ada cara lain tak? Ada.
minta negosiasi, minta apa? Alah ya Rabbi, ada orang talak 3 sama bininya. Wah, 1, 2, 3 lah talak 3. Wah, kan harus bercerai itu. Kalau nak suka lagi dengan bininya itu, bininya harus dicerai, habis masa iddahnya, terus dia sudah nikah dengan laki-laki lain, terus dia sudah berhubungan dan sudah dicerai lagi. Kata orang tanya tuh, Pak Ustaz, ada tak cara lain Pak Ustaz? Cara lain, cara yang tak kayak begitu. Ya Rabbi, ya Rabbi. Minta nego, minta apa? Minta nego cara. Wah, ada Pak, kau pindah ke agama Syiah dulu. Syiah dulu bilang. Ya ada lah, ada Ben. Kalau orang tanya tuh, Pak, ini pertanyaan sudah terjadi atau belum terjadi? Sudah terjadi Pak Ustadz. Nah, lain pembahasan. Kalau belum terjadi, lain pembahasan. Kok sudah terjadi Pak Ustadz? Kayak mana Pak Ustadz? La ilaha. Kalau siang hari Ramadan, dia berhubungan suami istri Pak. Suami istrinya halal. Kalau Ramadan jadi tidak halal kan? Siang hari itu berhubungan suami istri. Itu kan sekali dia tidak puasa, berapa gantinya Pak? 60 hari puasa Pak. Habis Ramadan tuh. Pak Ustadz bisa diganti dengan yang lain, Pak Ustadz. La ilaha. Ada. Bapak Ibu rahimakumullah, maka ketika kita badan nih sibuk dalam ketaatan, insya Allah badan itu awet dalam kesehatan tuh. Awet apa dah? Dalam kesehatan. Matanya awet, telinganya awet, pikirannya tidak akan dipikunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan standar agama dia pakai. Maka kalau sekarang tubuh kita ada kekurangan, sudah, selain kita mikiri obatnya apa, vitaminnya apa, yang jelas badan yang sakit tuh Pak, sibukkan untuk agama. Nah, kalau tangan sakit, sentuhkan dengan Al-Quran. Tangan pegang tasbih, tangan suka memberi, suka menolong. Harapan kita apa? Walaupun dia tidak sembuh, minimal dosa tangan tuh hilang. Mulut kita begitu juga. Kadang kita banyak menghibah, itu jadi dosa tuh Pak. Jadi apa? Kekuatan taat hilang, kan dosa terlalu banyak. Sudah berzikir, memuji Allah, membaca Al-Quran, memuji Allah, membaca Al-Quran, banyakkan diam. Kalaupun penyakit mulut kita dah hilang, ya kan? Penyakit kita dah hilang secara medis, minimal dosa mulut itu diampuni oleh Allah Ta'ala, sehingga sakitnya cukup di dunia, tidak bersambung di akhirat. Bisa dengar itu Pak ya? Bapak Ibu rahimakumullah. Terus di sini dari Sayyidina Abu Hurairah, annahu qala inna fis sama'i malakan. Malakaini ma lahuma amalun illa yaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma ajil limumsik talafa. Ini Pak, setiap hari ada malaikat yang berteriak. Ada 2 malaikat yang tiap hari berdoa. Itu kalau malaikat berdoa sudah dipastikan terkabul Pak. Nah, ini kalau hadis, Bapak dengar hadis, Nabi berdoa, malaikat berdoa, itu bukan kayak kita, entah iya entah tidak. Tapi kalau Nabi yang berdoa sesuatu hal atau malaikat yang berdoa, itu pasti terjadinya. Maka kalau dia doa baik, ikuti kebaikannya. Kalau dia doa buruk, tinggalkan, karena itu pasti terkabul. Ya, doa Nabi dan malaikat pasti terkabul, tidak bisa tidak. Ini Pak. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya di langit ada 2 malaikat yang punya doa, yang gawenya itu berdoa ngaminkan. 2 tuh, kalau ini berdoa, ini ngaminkan. Kalau ini berdoa, ini ngaminkan. Dua-duanya tugasnya berdoa, ngaminkan. Berdoa, ngaminkan. Ini berdoa, amin. Ini berdoa, amin kata dia. Tahu tak Pak doanya apa? Ini pula doanya tuh. Yang kalau baik nak kita ikuti, buruk kita irai. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allahumma ajil limumsik talafa. Ya Allah, berikan orang yang suka berinfak, orang yang suka menolong, orang yang suka berbagi, berikan gantinya dengan yang lebih baik lagi. Itu kata malaikat. Sikanya amin. Maksudnya apa Pak? Dijauhkan musibah. Kalaupun harus kena, dak do keras nian. Kalau nak kehilangan, dak do banyak nian. Orang sudah ngasih Allah Pak.
Kalau nak sakit dak do parah nian gitu Pak. Lah terkurangi kalau. Terus Allah ma'ajil segerakan limumsik talafa, kata malaikat itu, bagi orang yang menahan segerakan kehancurannya. Segerakan kehancurannya. Ini kalau Bapak nanti ke Yaman, Yaman itu punya adat yang sangat baik. Para orang-orang soleh di sana itu Pak punya kegiatan selalu berbagi sebelum sholat subuh. Namanya sedekah subuh, dah. Sedekah subuh itu memang powernya kuat sekali. Kalau Bapak sedekah subuh di kotak masjid itu menjaga daripada subuh sampai asar. Kalau Bapak ngisinya maghrib, terjaga dari maghrib sampai subuh. Kata ulama dalam hadisnya, minimal terjaga dari su'ul khatimah. Tidak ada kajian yang paling enak kecuali bab sedekah, dan tidak ada yang paling pahit kecuali bab itu juga. Hati kita akan menolak, hati kita akan suka, itu baik. Saya tanya Bapak, di luar ketika di pengajian kita sarankan itu, karena tidak mungkin ada kata-kata itu ketika kita pegawai dunia mengumpulkan duit. Coba tak kira-kira? Ya, Bapak kalau mengumpulkan duit itu ingat sedekah tak kan? Ada mengumpulkan tu lah Pak. Ada mengumpulkan per jam itu berapa? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, malaikat mengatakan ajil, segerakan ya Allah orang yang menahan. Orang lain itu butuh dia, orang lain itu butuh dia tahan. Yang menahan, kata malaikat, ajil limumsik talafa, segerakan kehancuran orang itu Pak. Apa yang hancur? Minimal akhiratnya, bahan bakunya tidak tersampai ke sana. Yang kedua pikirannya, yang ketiga kesehatannya, baru yang lain-lainnya. Nah, saya lihat dulu di Yaman itu subhanallah Pak. Orang soleh dia punya pembantu, balik ke rumah sedang ibadah dipanggil. Ada orang datang, Pak dipanggil ibu suruh ke rumah. Kenapa? Anak kakinya patah. Ketika dia dibilangi kakinya patah, Pak, apa pikiran dia? Kalau kita kan, anak dah hati-hati, pembantu dah jago, gitu dah pikiran kita Pak. Sampai anak itu terjatuh. Pikiran dia apa? Pikiran dia ketika dengar berita anak dia kakinya patah pagi itu kecelakaan, apa dia bilang? Coba kau cek, tadi aku dari rumah ke masjid bawa sembako, aku letakkan di depan rumah orang miskin tuh. Kau tengoklah diambil belum? Ketika dicek, oh iya belum Pak. Makannya kena balak, dia bilang. Makannya kena. Biasanya orang itu aku ketok, aku tinggalkan beras di situ, aku ke masjid, dia ngambil, aku laju. Tadi karena buru-buru, aku taruh baik, aku belum ngetok pintunya, langsung ke masjid. Dia tidak tahu mungkin keterlambatan dia menerima sedekah itu, keterlambatan dia memberi, keterlambatan cara menjadikan balak itu turun. Jadi orang soleh itu Pak mengembalikan kepada amal, bukan kepada sebab dunia ini. Apapun yang terjadi ingin menambah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah gitu Pak ya. Dan ingat Pak, sedekah itu bukan kepada orang lain, bukan saja kepada anak, kepada istri. Niatkan yunfiqu amwalam kita, jadi bukan sekedar ngasih. Nak kita makan yuk di warung, bukan sekedar ngajak. Hati kita ngomong, ya Allah, dalam rangka menafkahi mereka, tolong kau ridho ya Allah. Ngomong kayak gitu Pak. Kita belanja tuh ngomong di hati kita, karena selain kita juga belanja, selain orang Islam juga makan sama-sama. Bedanya apa? Pasang niat apa tidak? Kalau tidak pasang niat, netral berarti kebiasaan biasa, enggak bernilai pahala. Ketika engkau punya niat, bernilai Allah, bernilai agama, bernilai akhirat, bernilai pahala. Kalau masalah makan, semua makan. Kata, untuk apa makan lu? Untuk puasa. Sahur berarti. Oh, besar nilainya berarti. Sama-sama makan. Ngapa makan malam? Makan jam 4, besok mau kerja. Ngapa? Mau ngecor. Ngecor 3 tingkat. Harus makan banyak bilang gitu kan. Yang suka kenapa makan? Mau puasa besok. Oh, beda derajatnya. Menunya sama. Tapi derajat akhiratnya beda. Yang sikok niatkan puasa, sikok nak ngecor gedung.
Gedung apa? Gedung gereja pula. Gedung apa? Gedung gereja pula tuh, Pak. Nah, itu penting sekali Bapak Ibu rahimakumullah. Maka diniatkan, gampang, Pak. Bapak ngasih ibu duit, ibu ngasih makan anak. Ya Allah, ini dalam rangka menafkahi mereka. Itu nilainya tinggi itu, Pak. Nilainya apa? Tinggi. Yadul ulia khairum min yadis sufla. Kata Nabi SAW, tangan yang di atas ketika dia memberi itu lebih tinggi daripada tangan yang di bawah yang menerima. Pikiran ibu jangan ke orang lain lah, terlalu jauh nanti. Minimal kepada keluarga, niatkan itu. Sehingga apa? Selain tambah akrab dengan keluarga, terbentuk juga nilai akhiratnya. Allahumma amin, Pak. Bapak kalau nak safar, Pak ya. Nak safar, nak haji, nak umroh, bagus di negeri kita tuh, Pak. Ada adat bersedekahan dulu dah. Undang orang baca doa ada, ngasih makan. Kamu, Pak, itu juga itu untuk ngecii balak. Ingat, Pak ya, standar balak kita itu per detik berhak menerima balak dari langit. Karena rusaknya amal kita dan amal sekeliling kita. Setiap detik kita nih berhak untuk mati. Berhak begitu, Pak? Bisa. Dan setiap detik kita diincar oleh balak. Setiap detik itu ada. Balak itu nggak harus gempa bumi dah. Setiap detik kita diincar, setiap detik kita bisa mati mendadak. Bisa. Apalagi yang ngomong juga bisa, atau kesetrum, mati lagi gitu, Pak. Mati itu kan. Setiap detik berhak kita untuk mati. Tidak ada bisa ngalangi dah. Dan setiap detik kita berhak kena balak, kena bencana. Terus apa yang menjadikan indahnya kejadian itu? Cuman amal baik itu saja. Harusnya balak itu besar, turun langit, kayak hujan deras, udah basah, pakai payung, tidak basah lah. Hujan deras, dia pakai mobil, tak ada basah. Balak tu turun, dia punya sedekahnya. Sedekah tu payung bagi dia, sedekah tu mobil bagi dia, sedekah tu rumah berteduh bagi dia. Hujan turun dia tak kena. Jadi berketika kita niat menafkahi mereka, balak tak kena. Bapak Ibu, minimal apa, Pak? Minimal tak kena tuntutan akhirat. Minimal tak kena tuntutan akhirat. Bahwa kita mengurusi mereka. Man talabad dunya halalan istighfafan lil mas'alah wa sa'yan ala iyalihi wa ta'attufan ala jarihi ja'a yaumul qiyamah wa wajhuhu kal qamaratil badar. Ini, Pak. Orang yang mencari dunia tapi nyarinya, pertama dengar yang halal, terus istighfafan aku nyari duit nih, Pak, buka warung supaya aku tak dong meminta-minta, nggak jadi pengemis. Yang kedua, yang ketiga wasa'in ala iyalihi, untuk menafkahi keluarga. Yang keempat wa ta'atufan ala jarihi, siapa tahu nanti tetangga minta tolong. Ini 3, 4. Kalau itu terjadi, dia nyari duit untuk itu, maka hari kiamat akan wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Allah mengenalnya, Nabi memanggilnya, Pak. Cari duit, bukan cari sembahyang, bukan. Cari duit, buka warung, buka toko, bekerja, apapun bentuknya, yang penting halal, untuk menghindarkan meminta-minta, untuk nafkah keluarga. Yang keempat, siapa tahu ada tetangga yang minta tolong. 4 nih niat dia. Itu jadi duit itu kayak orang sembahyang, kayak sedang berzikir kepada Allah. Nanti hari kiamat, nur ibadah dia itu, Pak. Ada nur puasa, ada nur sholat kan, ada nur zikir, ada nur Quran. Termasuk nur yang paling mewah pada hari kiamat, kalau wajahnya kayak bulan purnama, penuh dengan nur bulan itu penuh. Siapa di antaranya yang tadi cari duit niatnya kayak tadi? Terus yang kedua, wa man talabad dunya halalan. Ini, Pak. Barang siapa cari duit juga, pertama halal, memang halal, bukan yang haram. Yang kedua apa? Mukasiran, mufakhiran, muraiyan. Halal, tapi ada tambahannya. Ngapain nyari duit? Ngapa kerja buka warung? Supaya tambah gayo, supaya tambah sombong, biar viral. Aku kok paling gayo. Muraiyan, supaya orang tengok, viral di HP, Pak. Niatnya supaya itu tambah banyak, tambah gagah, tambah terkenal. Jadi sebegitu. Apa yang terjadi, Pak?
laqiyallaha yaumal qiyamati wa huwa alaihi ghadban. Dia akan ketemu Allah, Allah marah kepada dia. Allah marah karena tujuan Allah ngasih tidak dia pakai. Saya terakhir Pak, kalau kita ini karyawan kerja di perusahaan, lalu kita beli baju yang bagus, mewah, kita suka Pak, keren. Tapi ketika ke kantor bos kita marah, jadi balak tak Pak? Jadi balak kan? Atau anak beli, dia suka nih beli baju yang keren, kata dia Pak bawa ke rumah, maknya tidak suka. Baju apa tuh nak? Maka baju itu jadi balak karena kena marah yang dia pakai. Sama Pak. Kita punya duit sekarang, kita punya pekerjaan. Pertanyaan saya, pekerjaan kita itu Allah suka apa tidak? Bisa pahami itu Pak? Alfamaret punya seragam, perusahaan punya seragam, sekolah punya seragam. Kalau kita sekarang SD merah putih hari Senin, dia pakai jas itu lebih mahal merah putih itu Pak. Seragam sekolah putih merah, dia pakai jas ke sekolah anak SD itu lebih mahal. Jas itu bisa 3 juta sih, ada harganya bisa 4 juta jas itu Pak. Lebih mahal kali harga jas itu 4-5 juta. Tapi tetap kena marah guru, kena marah, kau pakai baju apa tuh? Itu namanya ketemu guru marah dengan dia, walaupun dia punya yang mewah. Sama Pak, marahnya guru tuh udah enak. Tanya anak gitu, marahnya mak bapak tuh udah enak, jadi sumpek rumah tuh. Ibu nanya, marahnya bapak tuh udah enak kan? Marahnya bapak juga udah enak, apalagi marahnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih udah enak lagi. Maka orang yang tadi mencari kerja halal, tapi niatnya untuk menambah rekening, menambah supaya kaya, baik haji dak juga, umroh dak juga, gitu kan? Yang ketiga mufakharan, ingin sombong, muraiyat, ingin viral saja, maka hari kiamat ketemu Allah, Allah marah kepadanya. Marahnya Allah berarti apa Pak? Berarti apa? Jadi balak yang besar. Ya insyaallah demikian. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tanyalah Bapak Ibu, masa ada pertanyaan? Tanya nak? Dari kita balik. Kalau tidak dikontak, tanya dengan yang lain Pak. Biar ada apa namanya, mungkin ada yang perlu ditanyakan, baik sesuai dengan kontak atau tidak ya, ataupun tidak dengan kontak. Mungkin ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada berarti tidak ada ngaji lagi, sudah bisa galau-galau pasti kau. Kayaknya ada waktu sudah subuh itu yang diharapkan untuk sholat itu. Kalau kita misalnya kita mendatangi masjid pasti di waktu itu kita sholat ayat di masjid dan itu gimana? Iya Bapak Ibu, jadi inna salata 'alal mu'minat kitaban mauquta. Sembahyang itu ada waktunya. Kata oleh ulama, ada waktu-waktu kalau kita sembahyang malah dapat dosa. Tapi ingat namanya makruh tahrim. Dosanya bukan dosa haram, makruh tapi berdosa. Saya nggak tahu kalau dosa haram itu kan kekuatan marah Allah 100%, ya. Marah nian, Mbak, haram. Ada yang makruh tapi juga haram, tapi tidak sampai 100%. Yang jelas ibadah dia tidak bernilai pahala tapi bernilai dosa. Walaupun dia sholat, itu 5 waktu kan? 5 waktu. Pertama adalah setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua pas terbit matahari. Yang ketiga pas 5 menit sebelum waktu zuhur, ketika matahari tegak di atas dunia kau. Ketika kita tegak tidak ada bayangan, tidak boleh sembahyang gitu Pak. Tegak tidak ada bayangan. Kalau masih ada bayangan di belakang namanya duha. Kalau bayangan ke depan namanya zuhur lah masuk. Kalau pas tegak tidak ada bayangan depan belakang, itu namanya matahari lurus di bumi kau. Di situ tidak boleh sembahyang. Yang keempat adalah setelah sholat fardu asar. Kita ini sudah sholat asar, tidak boleh sholat lagi. Yang kelima adalah pas tenggelamnya matahari, masuk maghrib pas. Itu 5 waktu. Saya ulang lagi, setelah sholat subuh,
Yang kedua setelah pas terbitnya matahari, pas matahari di atas dunia kah. Yang keempat habis sembahyang asar. Yang kelima pas tenggelam. Terus sembahyang yang mana yang tidak boleh? Ada pula, Pak. Yang tidak boleh itu sembahyang safar, sembahyang hajat. Selebihnya boleh. Salat jenazah pada asar boleh tak? Boleh. Pada subuh boleh. Tahiyatul masjid boleh. Jadi gini, ada dua jenis sembahyang. Ada sembahyang itu sebab dulu baru sembahyang. Ada sembahyang baru sebab. Kalau sholat safar itu kita tuh sembahyang dulu apa safar dulu? Sembahyang dulu kan? Kita mau ke Mekah nih, kita mau ke Jakarta, sholat safar dulu biar aman. Maka prakteknya adalah sembahyang dulu baru pergi. Ya kan? Kalau sholat tahiyatul masjid, ini kan sebab dulu, karena masuk masjid tahiyatul masjid. Sembahyang di luar apa di dalam? Di dalam, karena sebab dia masuk maka ada perintah. Nah, yang 5 waktu tadi itu, Pak, yang tidak boleh adalah sembahyang yang sebabnya setelah sembahyang. Paham tuh? Aku mau safar, sembahyang dulu baru safar, berarti kan sembahyang baru ada penyebabnya. Atau hajat, aku mau beli mobil hari ini, wah kan, nak sholat hajat biar tak kena tipu. Tak kena apa? Tak kena tipu. Dia sholat dulu baru nyari hajat. Nah, dua sembahyang itu tidak, kalau kita sudah sholat subuh entah berjamaah entah tidak, itu tidak boleh sholat hajat, tidak boleh sholat safar. Habis sembahyang asar juga gitu. Sudah sembahyang asar nih, aku mau beli motor, sholat hajat dulu. Tidak boleh. Sholat hajatnya salah, waktunya salah. Aku mau safar, aku mau ke Jakarta, sembahyang safar dulu. Tidak boleh, karena sudah sembahyang asar. Ya Pak ya. Selain itu diperbolehkan, tetap sunnah. Masuk masjid, ini kayak ini. Ada yang datang, atau bapak keluar masjid, masuk lagi, kan sudah salat subuh tuh. Dia sudah salat subuh kan? Boleh tahiyatul masjid, karena penyebabnya dia sudah kena perintah. Masuk kena perintah sholat, tidak masuk tidak kena perintah. Bisa dipahami itu Pak? Itu yang berlaku di negeri kita. Di negeri kita. Kalau yang sedang di Mekah, itu tidak berlaku. Tidak ada apa? Tidak berlaku. Tetap sembahyang. Kapan dulu sembahyang? Khususnya waktu zuhur. Tidak ada waktu makruh, tidak ada. Tidak ada waktu makruh. Ada lagi pertanyaan lain, Pak? Kalau membaca ayat, itu dia kita baca ayat pertama sudah Fatihah itu Wadduha. Urutannya di bawah Alam Nasr. Kita balik Alam Nasr baru Wadduha, ayat yang kedua dia hukumnya makruh. Betul? Ya, itu makruh, Pak. Iya, Pak. Jadi sholat itu ada urutan. Urutan yang pertama adalah setelah sembahyang tuh, satu rakaat pertama, kedua kan pakai surat Al-Fatihah. Itu urutan yang pertama adalah rakaat yang pertama setelah Fatihah ayatnya panjang. Rakaat yang kedua lebih pendek. Kalau rakaat pertama 10 ayat, rakaat kedua berarti 1 sampai 9 ayat. Itu fikihnya imam. Yang kedua, selain jumlah ayatnya itu panjang dan pendeknya, yang kedua adalah urutannya. Bahasa kita nih, setelah alam taro li ila fi Quraisyin. Setelah itu apa? Ara'aital ladzi. Setelah itu apa? Inna a'taina. Habis itu qul ya ayyuhal kafirun, atau idza ja tabat yada qul hu falak anas. Gitu enggak kira-kira itu, Pak? Nah, ketika dia rakaat pertama baca li ila fi Quraisyin, maka rakaat kedua pilihan dia apa? Tinggal milih dari ara'aital ladzi sampai qul a'udzu birabbin nas. Rakaat pertama apa? Alam taro dibacakan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Rakaat kedua boleh li ilah, boleh ara'aital ladzi, boleh inna a'taina. Yang tidak boleh adalah baca apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Dia balik ke belakang. Kalau itu terjadi hukumnya makruh. Apa itu makruh? Bacaannya harusnya per huruf bernilai 100 kebaikan, karena ada makruh tidak jadi nilai. Makruh itu menghilangkan pahala kan? Kalau haram itu menghasilkan dosa, mendatangkan dosa. Kalau makruh itu menghilangkan keutamaan. Khatib sedang ngomong Jumatan,
Kita diam. Fala jum'atalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia yang Jumatan itu tidak mendapatkan pahala Jumat yang begitu besar, tidak dapat. Kalau imam dapat tingkat tinggi mana Ustaz makmumnya? Tak salah. Itu yang makruh kan imamnya. Jadi gini Pak, ada pahala berjamaah bagi imam, ada bagi makmum. Itu yang enggak ganggu jamaahnya Pak ya, pahala jamaah tetap dapat 27. Yang enggak dapat pahala ngatur bacaannya tadi itu. Imam salat subuh, dia baca gini, usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Dia imam tuh. Apa yang kurang bacaan tadi Pak? Imamnya kan? Makmum usalli fardhas subhi, bukan fardu, fardhu fathah Pak ya Pak. Usalli fardhas subhi, fardhas bukan fardu ya. Usalli fardhas subhi bukan fardu subhi. Usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Kalau itu terjadi Pak, maka yang dapat pahala berjamaah hanya makmum saja. Imam tidak ikut pahala berjamaah. Imam dianggap sembahyang sendiri, kita ikut dengan dia. Yang 27 itu bagi makmum, bukan bagi imam. Kalau imam tidak niat jamaah, makmum niat. Kalau imam niat jamaah, makmumnya tidak. Kata imam, usalli fardhas subhi rak'ataini imaman lillahi ta'ala, makmum tidak. Usalli fardhas subhi rak'ataini ada tanpa ada makmuman, salat makmum tidak sah. Tidak sah. Makmum batal, salatnya jadi batal. Batal karena dia wajib ikut imam tapi ucapannya belum mengatakan ikut. Maka ketika kalau kayak gitu bentuk dia, imam Fatihah, dia wajib Fatihah. Kalau dia tidak pakai niat makmuman, imam Fatihah dia dengar, batal. Apa dia? Batal. Karena apa? Dia tidak dianggap ikut berjamaah sehingga tidak boleh kosong dari bacaan sembahyangnya. Karena sembahyang itu isinya apa? Gerakan dan bacaan. Kalau dia diam sekedar ukuran 7 ayat Fatihah, salatnya batal. Berarti engkau telah melamun dalam sembahyang, sia-sia sembahyangnya. Tapi kalau dia niat berjamaah, dia tidak baca ketika imam Fatihah, kita dengar tak itu? Nah, mendengar itu perintah makmum dalam berjamaah, asalkan makmum niat makmuman. Kalau dia tidak niat makmuman, makmum tidak ada tugas mendengarkan Fatihah imam. Imam Fatihah, dia Fatihah. Kalau dia tidak niat makmuman, imam Fatihah dia diam, batal sholatnya. Karena dia dianggap melamun dalam sembahyang, tidak ada gawe. Bisa paham itu? Nah, jadi yang namanya fikih imam lah itu Pak. Tapi tetap sah Pak ya, imam yang baca terbalik, karena namanya surat itu tidak dibaca juga sah. Ya kan? Habis waladhdallin amin, Allahu akbar, sah apa tidak? Sah, itu tidak baca sama sekali dia. Habis Fatihah langsung ruku, sah. Kapan tuh Pak Ustaz? Ramadan. Mungkin Ramadan saking buru-buru tidak pakai surat lagi. Sah. Sah. Cuman ya bukan cuman lah, sembahyang yang penuh dengan anugerah dia tidak dapat. Maknanya tidak dapat zakat, kita marah lah Pak. Nah ya kan, kehilangan mana jatah aku, marah tak kira-kira tuh? Masa sembahyang tidak dapat pahala kok tidak ada marah? Tidak normal berarti kan? Harus marah juga lah. Marah juga karena tidak dapat pahala lebih. Jangan tidak marah, sedih juga lah. Imamnya tinggal dinasihati saja. Dinasihati. Begitu Pak ya, urutkan. Kalau maaf, saya boleh nganjurkan, enggak apa-apa Pak. Kalau sembahyang buat meja tinggi situ Pak. Jadi imamnya tuh kalau sembahyang dia baca berurut dari alif lam mim sampai minal jinnati wan nas. Maghrib, isya, subuh. Iya tidak panjang-panjang. Ini mungkin 1 lembar bagi 1 muka gini. Maghrib setengah muka. Rakaat kedua selesaikan. Mudah-mudahan jamaah Masjid Darul Hikmah kau setahun bisa khatam sekali dalam berjamaah. Kalau di pondok saya kan dengan hafalan tuh, itu 4 bulan khatam. Imam maghrib, isya, subuh wajib baca ayatnya nyambung dari alif lam mim sampai nyambung. Sekali rakaat pertama 1 muka, ini 1 muka namanya Pak. 1 lembar ini kan 2 muka kiri kanan. Nah ini rakaat pertama 1 muka, yang kedua setengah muka. Itu hitungan 4 sampai 5 bulan khatam 30 juz itu Pak.
Aduh, tidak ada salah kita juga. Di sini kan belum ada habis Quran, enggak? Imamnya ada meja tinggi tu. Jangan meja kau besar nian ya tu. Meja tinggi gitu kayak itu kan. Jadi dia sembahyang tuh Qurannya besar lah. Hari kau lembar ini. Selembar tengah. Oh, maghrib agak nyaman. Satu muka. Jadi ketika sembahyang tu dia tidak bergerak. Sudah itulah halamannya. Itu sudah dipraktekkan di sebagian masjid. Jadi masjid solusi menghilangkan tuntutan Al-Quran. Ada tuntutan membaca khatam, ada mendengar khatam. Alangkah beruntungnya kita, Pak. Baca khatam setahun selesai, dengarkan juga selesai. Kau aman depan belakang. Atau lah imam itu sendiri. Oh, kepanjangan Pak Ustaz satu muka, seperempat, tidak masalah. Jadi ada khatam di situ. Ya cukup, insyaallah Pak. Lah minum teh dulu tuh, banyak makanan ini. Cukup kita. Iya Pak. Mengenai sedekah. Jadi akan dikatakan kalau kita bersedekah itu orang yang tolak juga. Orang yang tolak. Kita terus ya terus. Iya Pak. Jadi gini, kalau dua-duanya membutuhkan, dua-duanya sama-sama sakit. Dua-duanya sama-sama sakit, ya kan? Dan kita cuman punya uang selembar 50.000. Kalau derajatnya sama, maka dahulukan yang ahli sholat. Dahulukan yang ahli sholat. Coba ya. Tapi kalau tidak, ya dia memang sakit warga kita, nak kita jenguk. Dia tak sembahyang Pak Ustaz. Tak sembahyang urusan dia, sedekah urusan kita. Tetap karena hewan pun dikasih. Hewan pun ada hewan sembahyang. Pak, saya ingat ada hadis yang luar biasa, Pak. Semoga ini hadis yang luar biasa. Ada kalanya Pak, orang itu tuh suka berbuat buruk, pokoknya maksiat saja. Maksiat tiap hari. Tidak mau baik. Itu bisa jadi rezeki yang dia makan haram. Kita sedekah dengan dia tuh, alhamdulillah Pak Ustadz, rezeki aku kok sudah dizakatin Pak Ustadz. Kerjaannya halal, lah dizakatin, lah berbagi anak bini. Ini halal Pak Ustadz. Dalam hadis Pak, ketika Bapak sedekah dengan dia, kalau memang itu asli halal, akan menjadi tenaga taat bagi dia. Paham tuh? Dalam hadis sedekah itu Pak, orang sedekah dengan pelacurnya tobat. Sedekah dengan orang kaya pelitnya tobat. Sedekah dengan malingnya tobat. Bukan bagi sedekah. Orang itu sedekah malam. Pagi, weh ada orang pelacur dikasih sedekah. Wah, dia bilang salah, berarti aku salah kasih nih. Dulu kan tidak ada lampu, tidak ada, penting ngasih weh. Besok atau yang sedekah itu Pak, ulang lagi saking ikhlas itu ulang lagi sedekah, ngasih lagi ke orang yang kedua. Apa terjadi? Berita tersebar, tadi malam orang sedekah kurang gawe, orang kayu dikasih duit, salah. Kata yang sedekah, salah orang lagi, dia bilang. Besok dia aku mengulang lagi, ternyata ngasih lagi. Apa yang tersebar? Rumah orang itu tukang maling ngasih sedekah, gawe tidak jelas ya. Yang sedekah tuh, ya Allah maaf ya Allah, aku ini salah ngasih orang. Tapi istiqomah dia tuh Pak, Allah rubah tiga-tiganya bertobat Pak. Berarti itu sedekahnya orang ikhlas. Yang tadi mencuri, dia mikir ternyata tanpa mencuri dapat duit juga katanya tuh Pak. Sudahlah, tidak usah mencuri lagi lah. Yang kata pelacur tadi gitu juga, ternyata dengan tidak menjual diri dapat duit juga. Kata yang kaya tadi, aku nilah kaya dikasih, masa aku tidak ada ngasih, dia bilang. Jadi di situ ada rumus keikhlasan ahli sedekah merubah ahli maksiat jadi ahli surga Pak. Berarti apa? Kalau kita nak berbagi itu, kalau harta kita tuh suci, bersih, elok Pak, insya Allah kalau dia tidak sembahyang jadi ahli sembahyang. Minimal dia cinta dengan kita. Kalau istiqomah dan ikhlas kan, orang tuh sakit tidak pernah sembahyang Pak, misalnya hampir mati dia tuh Pak. Kita hari ini Bapak ngasih dia, minggu depan Bapak, minggu depan Bapak, maaf nah gini, minggu depan Bapak, minggu depan Bapak, minggu depan Bapak. Apa dia bilang?
sembayang apa dah enak sama orang tu dah. Jangan siap gitu ahli sembayang galau Pak. Tak mungkin aku tak mau sembayang. Ya kan? Ingat, mohon maaf, ampun kalau saya salah dengan Bapak. Kenapa orang baik jadi buruk? Ingat, kita ni semua dididik baik dari SD sampai tamat. Didikan baik tak? Dari SD sampai S2 semuanya baik tak didikan tu Pak? Dari semua instansi pemerintah baik semua kan? Kenapa kok jadi ada yang buruk? Orang tu jadi buruk karena yang ketemu dia orang buruk. Kalau yang ketemu dia orang masjid, ahli masjid. Kalau yang ketemu dia orang ahli Quran, jadi ahli Quran. Jadi kurang porsi itu aja Pak. Kurangnya orang ahli ibadah ketemu orang yang tidak ahli ibadah, maka menjadikan ahli yang tidak ahli ibadah selama-lamanya tidak ahli ibadah. Salah dia, dak ibadah juga salah kita. Kenapa? Yanglah ke masjid, yanglah ngaji, dak datang ke dia. Yang datang ke dia siapa? Ahli narkoba. Yang datang ke dia siapa? Orang galau. Siapa yang ngajak ke dia? Bukan orang Islam. Ketika dia ketemu banyak orang bukan orang ahli taat, otomatis dia tidak taat. Segalak-galaknya harimau bisa jinak tak? Segalak-galaknya singa bisa jinak tak? Bisa Pak. Masa manusia tidak jinak? Ada. Kurang porsi itu Pak. Maka tugas kita sekarang kau yang sudah sembahyang ngaji, berdoa iyo, berbagi kepada dia iyo, datang ke dia iyo. Tiba masanya dia menjadi ahli berjamaah juga. Memang kalau kita timbul benci, dia tu dah pernah sembahyang, tak usah dibantu. Dia tak sembahyang, pas mau mati nak lanjutkan, tak usah ke masjid. Wah, itu kan. Kata dia tu mati tu nak tak usah ke masjid, tak usah. Orang masjid dah ada yang baik yang kita tak ada. Akhirnya karena orang yang dalam kategori elok tak datang ke dia. InsyaAllah gitu Pak. Indah ada agama itu tak? Ternyata bukan salah dia, salah kita. Kenapa salah dia, salah kita. Jadi insyaAllah tetap berbagi, niat kita semoga jadi baik. InsyaAllah gitu Pak ya. Cukuplah Pak lah siang kau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wa hdi bina wa hdin nas jami'an waj'alna sababan liman ihtada. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ألف بيننا كما ألفت بين المهاجرين والأنصار. نسألك الصحة والعافية والمودة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.